Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Lesmana dari 5 Shift 3 ingin menjelaskan tentang packing order theory. Yang pertama itu pengertian packing order theory menurut Puja Stuti dan Suatusnan dalam Tunisia tahun 2016. Packing order theory adalah urutan sumber pendanaan dari internal atau laba ditahan dan eksternal atau penerbitan ekuitas baru. Teori ini menjelaskan keputusan pendanaan yang diambil perusahaan. Packing order theory menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan yang profitable umumnya menjamin dalam jumlah yang sedikit. Miles dan Maslow tahun 1984 menjelaskan packing order theory merupakan sebuah tingkatan dalam pencarian dana perusahaan yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih menggunakan dana internal dalam membiayai investasi dan mengimplementasinya sebagai peluang pertumbuhan. Cowell tahun 2000 mengikhtisar secara ringkas teori packing order sebagai berikut. Yang pertama itu perusahaan penerapan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari. Saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih penerbit sekuritas utang. Menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan terakhir. Yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi yang lancar tersedia. Variabel. Yang pertama itu teori order memiliki keterkaitan dengan variabel dependen, yaitu cost holding. Karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas, yang berkesimpulan bahwa tidak ada tingkat kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan dan untuk kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Teori packing order juga memiliki keterkaitan pada variabel independen, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal yang dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat mereka gunakan untuk mendanai investasi atau dimanfaatkan ketika terjadi financial stress. Yang kedua, variabel independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan packing order theory. Ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas, karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas keluar dan juga berkaitan dengan dana yang dikeluarkan. Kesimpulannya adalah perusahaan yang profitabilitas tinggi akan menggunakan dana pinjaman yang sedikit, sedangkan perusahaan yang profitabilitasnya rendah akan menggunakan hutang lebih besar. Maka itu packing order theory mengarahkan keputusan pemilihan alternatif pendanaan perusahaan sesuai dengan jenjang pendanaan, dan konsep ini juga memberi arahan guna meminimalkan kebutuhan dana yang berasal dari pendanaan eksternal. Dengan packing order teori, perusahaan bisa menghindari penjualan saham dan pertahanan harga saham, serta perusahaan bisa memaksimalkan kekayaan pemegang saham.